Finally, this is supposed to be the last part of my review video of studi kelayakan bisnis. Ini part keempat, kita akan membahas lanjutan mengenai pasar, yaitu mengenai pengertian pasar. Pengertian pasar sendiri merupakan tempat pertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Even nowadays ini kita nggak perlu langsung ke pasar fisik atau pasar yang nyata, karena kita bisa ketemu penjual atau pembeli secara tidak langsung melalui e-commerce, melalui marketplace yang sudah ada, yang ya tidak perlu disebutkan lah ya. Ada beberapa yang sudah booming banget, dan memang tanpa harus ketemu secara langsung kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, dan si produsen juga sudah bisa dapat keuntungan gitu, meskipun nggak harus ketemu secara langsung. Nah, berikutnya ada himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial. Nah, kita sebagai wirausahawan harus bisa menentukan gitu, harus bisa cari tahu ini pembeli kita ini pembeli nyata atau potensial, dan kenapa ada pembeli nyata dan potensial, apa sih bedanya? Kalau pembeli nyata itu adalah pembeli yang mempunyai minat dan juga mempunyai daya beli, juga akses yang mumpuni gitu. Jadi dalam artian minatnya ada, daya beli dan aksesnya juga ada gitu. Jadi si jual beli ini akan terlaksana dengan lancar. Sementara untuk pembeli yang potensial itu adalah pembeli yang hanya memiliki minat, tapi terkendala oleh bisa jadi daya beli atau faktor-faktor lain, atau bisa jadi juga aksesnya yang tidak ada. Jadi sebenarnya perbedaannya terletak pada tingkat daya beli dan si aksesnya ini apakah ada atau tidak. Berikutnya adalah mekanisme kekuatan antara permintaan dan penawaran. Nah, demand and supply ini mekanismenya sebenarnya harus mencapai titik temu atau disebut juga equilibrium. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai permintaan. Permintaan apa sih? Permintaan itu merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta pada harga dan waktu yang tertentu. Nah, ini semua dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama harga dari barang itu sendiri, terus juga dari harga barang lain, kemudian juga dari pendapatan, dari selera dari si konsumen sendiri, dan juga dari jumlah penduduk. Kemudian penawaran sendiri merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada waktu dan harga yang tertentu. Nah, ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang terkait ya, kemudian juga teknologi dari produksi, kemudian ada juga dari tujuan dan dari perusahaan itu sendiri, dan dari aksesnya. Nah, kita akan bahas mengenai teknologi juga. Teknologi produksi itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting pada saat ini, pada zaman milenial, karena antara demand and supply ini memiliki keterkaitan, atau juga ada gap, atau ada ada jarak, disebut juga dengan disruption. Nah, disruptionnya ini kalau dari segi demand atau dari segi permintaan disebut juga dengan millennial disruption. Nah, sementara dari segi si supply atau penawaran ada yang disebut dengan digital disruption. Nah, teknologi produksi sendiri yang harus diperhatikan oleh wirausahawan zaman sekarang, yaitu ya tadi itu teknologi produksi harus mengikuti perkembangan zaman, di mana pada saat ini kita sudah masuk di industri revolusi yang ke 4.0. Even though di luar negeri mungkin sudah 5.5 ya, seperti yang Ibu Efrin sampaikan. Berikutnya kita juga akan bahas mengenai struktur pasar. Nah, ini juga harus diperhatikan. Struktur pasar yang kita akan masuki ini, persaingannya apakah persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau bahkan pasar monopoli. Apa sih bedanya itu semua? Kita akan coba bahas, kita akan coba review. Pertama dari persaingan sempurna. Apa sih persaingan sempurna? Persaingan sempurna sendiri di mana di pasar tersebut ada banyak pembeli dan penjual. Kemudian tidak ada individu yang dapat menentukan harga pasarnya. Kemudian homogenitas dari produk itu tersendiri juga termasuk dalam persaingan sempurna. Nah, berikutnya ada pasar monopolistik. Apa sih monopolistik tersendiri? Monopolistik itu sendiri, sorry ya keselibet. Pasar monopolistik merupakan pasar yang banyak penjual dan ukurannya relatif besar gitu. Produknya juga beragam atau coraknya beragam. Persaingan monopolistik sendiri merupakan persaingan yang banyak penjual dan ukurannya relatif sama. Kemudian produknya juga beragam coraknya dan sangat mudah untuk masuk industri.
Nah, sedangkan pasar oligopoli adalah kebalikan dari si persaingan monopolistik, di mana di sini sedikit penjual, kemudian produknya juga berbeda corak dan sulit memasuki industri. Kemudian dalam oligopoli juga kekuatan penentu harga tergantung pada kerjasama antara perusahaan gitu, karena memang ya karena hanya sedikit penjual ya, jadi harus diperhatikan kekuatannya. Kemudian apakah kita juga apakah perusahaan yang kita dirikan ini juga termasuk dalam pasar monopoli? Apa sih monopoli? Yaitu di mana pasar ini hanya terdapat satu penjual, tidak ada penjual lain dan hanya ada satu penjual, dan penjual ini menjadi price maker atau penentu harga gitu. Selanjutnya dalam pasar monopoli, produk yang ada di pasar ini merupakan produk non-stop substitute. Nah, kita bisa contohkan ya, ini ada PLN. PLN sendiri merupakan jenis barang atau jasa yang tidak bisa yang tidak ada pesaingnya gitu, dan memang ini milik pemerintah, jadi semuanya berhubungan dengan regulasi pemerintah, jadi tidak ada pesaing ya, dan ditentukan juga regulasinya sama pemerintah, jadi ya memang sangat sulit untuk masuk industri. Oke, berikutnya dari analisis pasar ini kita langsung masuk ke kelompok pasar. Kelompok pasar sendiri ada 4, ada pasar konsumen, pasar industri, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Nah, kita juga akan bahas juga di sini, di mana pasar konsumen sendiri adalah pasar yang fungsinya di mana konsumen ini membeli barang dan jasa untuk keperluannya sendiri atau konsumsi sendiri. Kemudian untuk pasar industri, di mana si konsumen ini membeli produk untuk membuat barang yang lain gitu, diolah lagi, atau bisa juga dijual ataupun disewakan kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan. Untuk pasar reseller, di sini konsumen membeli barang dan jasa untuk dijual kembali barang tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang terakhir ada pasar pemerintah, di mana pemerintah membeli barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan fungsi pemerintahannya. Nah, berikutnya ada strategi pemasaran atau bisa kita singkat sebagai STP, yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari segmentation atau segmentasi pasar. Nah, dalam segmentasi pasar yang harus kita perhatikan antara lain geografi, demografis, psikografis, kemudian perilaku dan sikap juga dan respon. Nah, dari geografi sendiri ini kita harus perhatikan dari sisi negara, iklim, dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk demografis ini berkaitan dengan kependudukan, ini juga harus diperhatikan. Ada juga psikologis. Psikologis ini bisa atau meliputi kelas sosial, lifestyle gitu. Kemudian juga ada kepribadian. Dan berikutnya ada perilaku, juga ada sikap dan respon. Ini juga harus diperhatikan. Berikutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu targeting atau target pasar. Nah, dalam target pasar ini kita lingkupnya lebih kecil dari segmentasi. Dari segmentasi tadi kita mengelompokkan si pasar ini, maksudnya kita kelompok-kelompokkan dari mulai segi geografis dan lain-lain. Nah, kalau dari target pasar ini kita mulai spesifik, kita harus menentukan salah satu segmen yang akan kita masuki. Jadi dari semua segmen-segmen itu kita pilih satu target. Nah, dalam pemilihan target ini kita juga harus mengevaluasi segmen pasar dan memilih segmennya yang sesuai dengan kita. Dari mulai strukturnya, ukuran dan persaingannya, sasarannya juga, kemudian juga daya beli si pembelinya juga harus kita perhatikan. Kemudian kita juga bisa menentukan pemasaran dan apakah pemasaran kita ini termasuk dalam serba sarana atau terpadu gitu ya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah posisi pasar. Nah, dari STP ini yang terakhir kita akan bahas mengenai posisi pasar, di mana kita harus memperhatikan mengenai identifikasi atau keunggulan bersaing. Nah, kita perhatikan produk kita ini apa sih yang beda dari produk lain, diferensiasinya seperti apa yang beda yang nggak dimiliki oleh produk lain gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan keunggulan bersaing yang tepat. Terus kita juga harus memperhatikan pada saat implementasi dan komunikasi posisi yang dipilih gitu. Oke, masuk ke yang terakhir, yang ke-8, kita akan membahas mengenai peramalan permintaan. Di sini hanya akan dibahas sedikit karena ini juga dibahas di materi mata kuliah TPB atau Teknik Proyeksi Bisnis.
Nah, yang pertama dari peramalan permintaan atau forecast ini kita akan bahas mengenai metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode non angka. Ada beberapa metode, yaitu metode DLP, market research, dan historical analogy. Kemudian yang kedua ada metode time series. Nah, ini juga dibahas dalam mata kuliah statistik, di mana ada simple average, moving average, weighted moving average. Terus ada juga yang exponential smoothing, ya, betul. Kemudian yang terakhir ada metode klausal, ini juga dipelajari di statistik, yaitu korelasi dan regresi. Bagian terakhir dalam aspek-aspek ini kita akan membahas mengenai aspek lingkungan atau yang berkaitan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama adalah dampak terhadap tanah, air, udara, laut maupun manusia. Kita harus perhatikan usaha kita ini akan berdampak apa untuk sekitar kita, untuk lingkungan seperti tanah, air, udara, laut, bahkan ke manusia sendiri. Dan berikutnya, dalam aspek ini kita juga harus mempelajari bagaimana sih penanggulangan kerusakan akibat bisnis kita yang berakibat pada kerusakan tanah atau air, laut, bahkan manusia gitu. Alternatifnya seperti apa. Berikutnya dari aspek lingkungan ini kita akan mempelajari tujuannya, ya. Tujuan AMDAL ini tentunya untuk menduga kemungkinan dampak serta kerugian pada usaha kita terhadap lingkungan gitu. Jadi sebagai wirausahawan tentunya kita juga harus memperhatikan lingkungan, ya, karena kalau lingkungan rusak, jangankan untuk bisnis, untuk hidup pun kita juga akan kesulitan gitu. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai kegunaan dari AMDAL ini sendiri atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama kita dapat melakukan perencanaan pengelolaan usaha. Jadi yang pertama ini kita benar-benar bisa mendapatkan gambaran rencana seperti apa sih yang harus kita siapkan terkait dengan usaha kita ini untuk tetap tidak mengganggu lingkungan gitu. Berikutnya kita juga harus memperhatikan fisika, kimia, kemudian juga fisiografis, hidrologi yang berkaitan dengan sungai dan rawa-rawa. Kemudian juga kita harus perhatikan hidrooceanografi yang berkaitan dengan kelautan. Berikutnya juga kita harus perhatikan lingkungan kita yang berkaitan dengan ruang lahan. Juga kita harus perhatikan mengenai biologi, flora, dan fauna. Jangan sampai bisnis kita jalan tapi kita sebenarnya sudah merusak flora dan fauna meskipun secara tidak langsung. Berikutnya juga kita harus perhatikan sosial dan ekonomi atau demografi atau kependudukan. Berikutnya juga kita harus perhatikan budaya, ya, adat istiadat. Jangan sampai kita bisnis tapi kita tidak memperhatikan hal tersebut dan malah merusak budaya kita. Yang terakhir kita juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Nah, ini juga terkait dengan kondisi saat ini, di mana saat ini banyak sekali virus-virus, dan jangan sampai nanti kita sebagai calon wirausaha, bisnis kita ini akan berdampak buruk pada lingkungan, terutama pada masyarakat gitu. Nah itu pokoknya itu aja yang dapat saya review. Dalam review kali ini saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang meleset atau bahkan materi yang tidak saya sampaikan dengan baik. Semoga review ini dapat menambah wawasan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang melihat video ini juga dapat menambah wawasan. Dan untuk Ibu Everin juga terima kasih ilmunya Ibu dari part 1 dan part 4-nya sampai dengan part 4. Semoga video ini bermanfaat. Itu saja, terima kasih dan selamat siang.